taat dan setia kepadamu. Tuhan, katakan jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Yang mau lebih lagi dibentuk bagi Tuhan, katakan jadikan aku indah, mulia, satu karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Katakan sekali lagi, jadikan aku indah, yang kau pandang mulia. Satu karyamu dalam hidupku, berharap hanya kepadamu. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Sore hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa hati kami kepada Tuhan. Dan kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Supaya dalam 30 menit ke depan kami berikan telinga kami untuk Tuhan. Kami berikan pikiran kami untuk Tuhan. Kami berikan hati kami untuk Tuhan. Untuk diisi oleh firman Tuhan. Tuhan urapi setiap kami, supaya benih firman yang akan ditaburkan dalam hati kami tidak pernah menjadi sia-sia, namun tumbuh, berbuah, bahkan buahnya bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Tuhan, mampukan kami mengerti, Roh Kudus mampukan kami untuk bisa melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar, Tuhan. Supaya lewat firman Tuhan ini hidup kami dari hari ke hari semakin berubah menjadi lebih baik, semakin menjadi serupa dengan karakter Kristus, Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kalau kami bisa tiba di tempat ini dengan selamat. Bahkan kami ada di tempat ini dengan kondisi kami masing-masing, kami percaya bahwa Engkau memilih kami secara pribadi untuk kami bisa dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau urapi jalannya pemberitaan firman dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, supaya hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Supaya Engkau semakin besar dan kami semakin dikecilkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan, tidak terasa di tahun 2025 ini kita ada di pertengahan bulan 4 ya. Sudah 4 bulan kita lewati, hampir 4 bulan kita lewati, dan minggu depan itu persis di hari Jumat, itu Jumat Agung, tanggal merah, tapi bukan berarti libur. Itu memperingati bahwa Tuhan Yesus sudah mati. Sudah mati untuk kita, Dia tebus dosa kita, Dia ampuni kita. Oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini seputaran tentang peristiwa kematian Tuhan Yesus dan peringatannya, teman-teman semua. Nah, Tuhan Yesus di kayu salib itu menebus dosa kita. Nah, sebelum terjadi sebuah penebusan, itu ada pengampunan lebih dulu. Tidak mungkin ada, kalau tidak ada pengampunan, tidak mungkin ada penebusan. Ketika Tuhan mengasihi kita, Dia ngampuni kita. Dia lihat kita, oh ini punya salah A, B, C, kemudian Tuhan lihat kita, aku mau ampuni, kemudian kita yang seharusnya disalibkan, Tuhan gantikan tempat itu. Jadi yang seharusnya disalib itu bukan Tuhan, tapi kita semua di tempat ini, termasuk saya dan saudara di tempat ini. Itu yang seharusnya dicambuk.
Kita semua di tempat ini seharusnya yang diludahi. Kita, bukan Tuhan. Yang dimaki-maki seharusnya siapa? Kita, bukan Tuhan. Yang ditendang seharusnya siapa? Kita, bukan Tuhan. Yang ditampar seharusnya siapa? Kita, bukan Tuhan. Tapi Tuhan ambil posisi itu karena Dia mengasihi kita. Dan ketika kita hari ini hadir di ibadah Yes pada hari ini ya, baik yang online maupun yang di tempat ini, itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan kembali. Meskipun gak sebanding ya saudara-saudara ya. Tapi at least ada effort untuk kita lakukan yang baik untuk Tuhan. Untuk balas budi. Nah, kita sama-sama lihat ayat firman Tuhannya dari 1 Petrus 1. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-19. Kita baca, saya baca ayat 13, kemudian bergantian, 14 saudara, 15 saya bergantian sampai ayat yang ke-19. Dimulai dari ayat 13 sampai ayat yang ke-19, saya bacakan buat saudara, ayat yang ke-13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. 14 saudara, sebagai anak-anak nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kuduslah kamu sebab Aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. 18, ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan 19 kita baca bersama-sama 2-3, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, kita lihat ayat per ayat, saya bagi menjadi 2 poin. Ayat yang ke-13 dan 14 itu ada di poin pertama dan sisanya itu poin yang kedua. Kita lihat ayat 13 bersama-sama sekali lagi. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Dari ayat ini saya bagi 2. Dikatakan di sini siapkanlah akal budi. Nah, ternyata akal budi ini penting. Akal budi ini pada hari-hari ini mulai pudar di kalangan kita semua pada akhir zaman. Jadi akal budi ini bukan hanya bicara kecerdasan ya, tapi kalau saya cari di internet, di KBBI, arti dari akal budi yaitu daya pikir atau kemampuan untuk memahami dan mempertimbangkan sesuatu, serta kemampuan untuk menggunakan pikiran secara rasional. Jadi bukan hanya sekedar matematika nilai 100, bukan hanya sekedar aku kuliah IPK ku 3,9 bahkan 4. Bukan. Tapi akal budi itu cara berpikir kita secara rasional. Dan hari-hari ini yang terjadi di masyarakat, bahkan teman-teman kalau punya Instagram, dan saya yakin semua pasti punya Instagram ya. Bisa dilihat apa yang lagi viral pada hari ini gitu kan. Seorang yang berpendidikan sekalipun, dengan profesinya yang paling baik sekalipun, bisa melakukan hal yang tidak baik. Sudah kehilangan akal budi. Sudah kehilangan pikirannya, sudah kehilangan akal sehatnya. Nah, pada hari ini mengingatkan semua bahwa di peristiwa kematian Tuhan Yesus, Tuhan mau kita semua pakai akal budi kita lagi. Siapkan akal budi kita lagi. Nah, kalau akal budi ini saya ingat-ingat ya, ketika saya renungkan materi ini, saya ingat-ingat itu ada di hukum pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Ya, akal budi artinya pikiran. Jadi kita ini kasih pikiran kita kepada Tuhan. Jangan kasih pikiran kita kepada masalah. Jangan kasih pikiran kita kepada kekhawatiran. Jangan kasih pikiran kita kepada sesuatu yang enggak penting yang lainnya. Tapi Tuhan mau kita siapkan pikiran kita bahwa lewat kematian Tuhan, Tuhan mati itu bukan supaya kita hidupnya freedom gitu aja. Tapi Tuhan mau kita dapat hidup yang kekal. Yang setuju katakan amin.
Tuhan bayar dengan darahnya yang mahal supaya kita bisa masuk surga. Tapi ketika Tuhan sudah bayar, kita sia-siakan itu semua. Kita mulai gak pedulikan apa yang Tuhan suka, kita mulai gak memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, kita sibuk dengan apa yang kita mau, kita sibuk dengan semua yang kita sukai, sehingga kita gak peduli sama yang lainnya. Dan lambat laun kita jauh daripada Tuhan. Pergeseran kita meninggalkan Tuhan itu bukan dari titik A langsung ke titik Z, bukan. Tapi dari A ke B dulu pasti. Ya masih A ke B kan deket toh, gitu kan. Tapi kalau ditarik garis menjauh, itu ujungnya tuh bisa lebih dari A sampai Z. Nah Tuhan mau pada hari ini kita semua menyiapkan akal budi kita. Kemudian kita lihat ayatnya lagi, ayat 13 berikutnya. Dikatakan, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Simpelnya begini deh. Jadi Tuhan mau di akhir zaman ini kita waspada dan senantiasa meletakkan pengharapan kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus. Nah karena pada hari ini banyak orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Mengandalkan kepintarannya sendiri. Dan aku bisa sampai hari ini, itu semua karena aku. Kalau aku gak gini, aku gak mungkin dapat ini, gitu kan. Kalau aku gak lakukan A, gak mungkin aku dapatkan B. Hukum sebab akibat kita tahu. Dan kita merasa semua karena diri kita. Oh iya, karena aku latihan, misal contoh, aku main musik dari kecil nih, gitu kan. Aku les dari kecil. Kalau aku jago ya karena memang aku, bukan karena Tuhan, karena aku les. Kita lupa bahwa segala sesuatu yang terjadi itu karena Tuhan. Atau yang kedua, bisa juga karena masalah hidup. Kita nggak lagi meletakkan pengharapan kita pada Tuhan. Dan kita mulai lupa kalau Tuhan mampu, sehingga kita sibuk sendiri. Seperti yang terjadi dengan murid-murid gitu kan. Murid-murid lupa kalau Tuhan itu mampu. Murid-murid itu merasa bahwa dia mampu sendiri. Sehingga ketika terjadi badai, dia nggak libatin Tuhan. Dia lakukan sendiri sampai di titik di mana dia hampir mati. Mereka semua hampir mati satu kapal. Barulah terucap dari kata-kata murid-murid. Tuhan, tidak pedulikah bahwa kami hampir binasa? Tuhan masih tidur. Kenapa gak libatkan Tuhan dari awal? Karena merasa mampu. Tuhan itu bagian Tuhan, itu bagiannya khotbah, bagian menyembuhkan orang. Tapi kalau di tengah danau hadapi badai, oh sudah. Aku dari awal, dari kecil aja lahirnya sudah di air gitu kan. Lahir itu sudah bisa renang gitu kan. Lahir sudah di kapal. Jadi Tuhan gak punya pengalaman ini. Nah kita mulai mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak mengandalkan Tuhan lagi. Dan masalah-masalah hidup yang kita alami, itu juga bisa membuat kita tuh kabur. Kita lupa bahwa Tuhan itu mampu. Tuhan sanggup, Tuhan mau nolong setiap hidup kita. Yang setuju katakan, amin. Berikutnya kita 14 kita lihat. Ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Berarti ada anak-anak yang tidak taat. Dan yang tidak taat lebih banyak daripada yang taat. Kenapa tidak taat? Bisa jadi anak itu memang bandel. Yang kedua bisa jadi karena dia lebih pinter. Merasa diri aku lebih jago nih. Aku lebih ngerti. Jadi kenapa aku harus taat sama kamu? Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah, kita nih cenderung anak-anak muda cenderung lebih suka eksplor hal-hal yang dia ingin tahu dan kurang bisa bijaksana dalam menyikapi sesuatu atau beberapa hal dalam kehidupan ini. Atau bisa katakan lebay. Jadi kalau ada sesuatu, wah reaksinya berlebihan gitu loh. Nah, dan reaksi yang berlebihan itu menimbulkan sesuatu yang hal-hal yang gak penting, yang kebodohan itu. Yang paling sederhana begini deh, contoh. Anak muda belum punya SIM, dia nyetir motor gitu kan. Sudah salah nih, gak punya SIM tapi nyetir motor gitu kan. Dan dia ketika naik motor, motornya dimodifikasi untuk balapan gitu kan. Padahal cita-citanya bukan menjadi pembalap. Dan dilakukan di jalanan umum. Nah ini kan gak bijaksana.
Ini kan sesuatu yang kebodohan. Dia nurutin hawa nafsunya. Oh aku mau nih, aku bisa nih. Aku mau sesuatu yang menampilkan bahwa aku mampu, bahwa aku ada. Itu loh dikatakan di sana. Hawa nafsu yang membawa kita kepada kebodohan. Oleh karena itu, poin yang pertama, kalau kita tadi baca ada ketaatan, dan kita bicara tentang kebodohan ini, poin yang pertama itu bicara tentang hati yang bijaksana. Kalau kita bicara bijaksana, kita nggak bicara benar atau salah. Ketika bijaksana, kita sekalipun kita salah, kita bayar harganya tuh. Itu bijaksana. Tapi kalau benar atau salah, saya akan mengusahakan sesuatu supaya saya benar, meskipun orang lain dirugikan. Itu benar salah. Kalau kita bicara benar salah, aku benar, yang benar pasti nyalahkan yang salah. Tapi bijaksana, ketika kita tahu kebenaran dan orang berbuat salah kepada kita, bijaksana itu mengampuni. Bukan berarti aku lo benar, kan? Aku yang benar kan? Gitu. Bukan. Tapi ketika tahu ada yang salah, dia ngampuni. Itu bijaksana. Seperti karakter Tuhan. Tuhan, kenapa mau berikan nyawanya untuk kita? Karena yang tadi sudah saya bilang, Tuhan sudah ngampuni kita dulu, makanya dia mau nebus hidup kita. Kalau Tuhan bilang benar salah, habislah kita pada hari ini. Karena kita salah, Tuhan benar. Sudah, titik, tidak ada lanjutannya. Tapi kalau Tuhan bicara kebenaran, yang benar ngampuni yang salah. Maka dari itu Tuhan berikan kepada kita pengampunan. Bijaksana itu penting. Salomo, ya sudah sering dikhotbahkan ini. Minta kebijaksanaan, tapi Tuhan berikan semuanya. Bukan minta kekayaan. Karena hati yang bijaksana ini susah. Nah, oleh karena itu firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 12, kalau usah dibuka. Itu sudah hafal seharusnya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan. Kita lakukan dulu. Berarti ada kebijaksanaan. Anak muda supaya bisa dihormati oleh orang lain, bukan membuat dirinya tuh harus pinter-pinteran. Aku harus jadi nomor 1. Ya itu bisa. Tapi yang lebih baik, kalian lakukan sesuai apa yang firman Tuhan lakukan. Firman Tuhan tulis, kalian lakukan itu. Kalian lakukan bukan yang benar, tapi lakukan kebenaran dalam hidup ini. Karena ketika kalian bisa ngampuni orang lain, saat yang lain gak bisa ngampuni, pasti orang lain itu tanya sama kalian. Loh, kamu kok bisa ya ngampuni ya orang tuamu ya? Padahal orang tuamu tuh kayak gitu jahatnya sama kamu. Kamu kok bisa ngampuni saudaramu ya? Padahal saudaramu kayak gini loh. Mulailah dia menghormati kita orang. Loh, kenapa dia menghormati kita? Apakah kita lebih pintar? Apakah kita lebih kaya? Bukan. Hanya karena kita bisa melakukan yang dia tidak bisa lakukan. Banyak orang tahu firman Tuhan, tapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Atau banyak orang tahu firman Tuhan, tapi ya hanya begitu saja lewat. Nah, kita kalau bisa tangkap firman Tuhan, kita bisa lakukan. Saya yakin anak muda di sini pasti dipandang orang kok. Orang pasti respect sama kalian. Gak perlu ilmu yang tinggi-tinggi, memang kita kejar itu. Jangan sampai nilai jelek, itu mempermalukan nama Tuhan. Tapi kalau kita bisa lakukan karakter Kristus dalam hidup ini, itu bahwa kalian tuh satu level lebih daripada orang lain. Saat yang lain disakiti, marah, kita enggak. Saat yang lain bisa berbuat yang mereka mau, kita mengabdikan diri, menggambarkan diri kepada Tuhan. Itu berbeda. Orang respect, berarti orang ini beda ya. Gitu. Hati yang bijaksana. Nah, ciri-ciri kedewasaan bukan dari umur, bukan dari punya KTP atau enggak. Itu secara fisik. Tapi orang yang dewasa, dia tuh mampu mengolah emosinya dan berpikir secara bijaksana apa yang harus diambil. Kadang-kala orang yang usianya lebih lanjut belum tentu bisa bijaksana kok. Tapi kalau kita sejak muda, kita mengadopsi karakter Kristus, menggambarkan diri kepada Tuhan, melakukan kebenaran, dan berpikir secara bijaksana, bukan apa yang aku mau. Saya yakin Tuhan akan pakai hidup kita dengan luar biasa. Mazmur 90 ayat 12. Nanti kita kembali lagi ke ayat 1 Petrus 1 ya. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijak. Jadi kebijaksanaan dalam hidup ini satu bekal yang luar biasa. Salomo bisa hebat sedemikian rupa selain karena Tuhan memberkati ya karena dia punya hati yang bijaksana.
Kita lihat lagi 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Bulan ini temanya takut akan Tuhan dan tentang karakter Kristus. Nah, oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini menyangkut tentang Jumat Agung dan menyangkut juga tentang itu juga. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Berikutnya 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Anak muda pada akhir zaman, kejar kekudusan. Kita lihat Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mengejar kekudusan itu bukan berarti terjadi secara tiba-tiba seperti sulap ting, langsung aku dari enggak kudus jadi kudus gitu kan. Dibaptis itu bukan berarti keluar dari kolam baptisan langsung hidupnya berubah, enggak. Tapi pertobatan itu terjadi dari hari ke sehari. Maka di sini dikatakan apa? Kejarlah, ada aktivitas, ada upaya ngejar. Bukan berarti diem. Tapi ketika kita ngejar kekudusan, kita berupaya, kita berusaha. Meskipun kita ketinggalan 1-2 langkah, tapi kita ke arah yang tepat, ngikutin kekudusan itu loh. Kadang-kadang kita bisa jatuh, masih manusia. Ketika naik mobil dipotong orang masih bisa marah. Tapi ketika kita tahu, kita salah, kita segera minta ampun sama Tuhan. Kita kembali on track, kita kejar kekudusan. Karena hari ini anak muda jarang ada yang ngejar kekudusan. Dan kekudusan hanya dilakukan pada hari Minggu saja, teman-teman. Karena hari Minggu kan harinya Tuhan. Senin sampai Sabtu hidupku dong. Minggu aku melayani Tuhan, ya sudah aku hidup kudus. Aku enggak miso-miso, aku enggak yang lain. Tapi Senin sampai Sabtu, itu yang bisa jawab diri kalian sendiri dan saya juga sendiri. Berikutnya 17, 1 Petrus 1. Nah, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Dalam ayat ini menunjukkan 2 karakter Tuhan yang berbeda. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, kalau kita sebut Bapa artinya seorang pribadi, sebuah pribadi yang dekat dengan kita. Masih family, masih kita bisa mudah menjangkau. Seorang pribadi yang penuh kasih, seorang yang melindungi, itu karakter seorang Bapa. Tapi berikutnya yaitu Dia yang tanpa memandang muka. Ini karakter yang berbeda, berkebalikan. Ternyata Tuhan itu selain mengasihi kita, tapi juga Tuhan yang adil. Tuhan enggak mandang muka. Jadi Tuhan waktu nebus dosa manusia, Dia nebus dosa manusia juga semua dosa orang ditebus semua. Tapi yang bisa masuk ke dalam surga itu orang yang percaya sama Tuhan. Maka dari itu kita harus tahu juga di berikutnya, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Poin yang kedua, hidup takut akan Tuhan. Kalau kita hidup gak takut akan Tuhan, pasti kita hidupnya asal-asalan. Kejadian 39 ayat 8-9. Tenang aja, 10 menit lagi penderitaan ini akan berakhir. Ayat 8-9, ini terjadi ketika Yusuf digoda sama istrinya Potifar. Jadi dirayu-rayu, diajak tidur bareng, diajak melakukan hal yang tidak baik. Kemudian Yusuf jawabnya seperti ini. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, Potifar itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Berikutnya, 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau sebab engkau istrinya. Sampai sini dulu. Di dalam ayat ini ya, 2 ayat ini, perkataan Yusuf itu berkata tentang siapa? Tentang bosnya dong, tentang Potifar ya. Oh gak mungkin dong, Potifar ini bosku, dia sudah kasih ini semua ke aku, dan lain sebagainya. Dia cerita tentang Potifar, semua Potifar. Ayatnya, masih ayatnya lagi.
Tapi berikutnya yang membuat saya jadi bingung, dia berkata apa? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Potifar, terhadap Allah. Jadi dia hormati Potifar, tapi dia bukan takutnya sama Potifar. Kalau dia takut sama Potifar, oh ya gak ada Potifar ini, berarti ini kesempatan gitu kan. Tapi karena dia hidup takut akan Allah, dan dia tahu di setiap detik hidupnya, di setiap hembusan nafasnya itu ada Tuhan. Makanya dia berkata demikian. Gak mungkin dong aku berdosa sama Tuhan. Meskipun aku dapat semuanya ini, meskipun Potifar gak tahu, tapi karena aku hidup takut akan Tuhan, aku gak akan lakukan hal itu. Itulah yang dilakukan sama Yusuf. Tapi sebaliknya teman-teman semua, kalau hari itu Yusuf takut akan Potifar, bukan takut akan Tuhan, sepertinya Yusuf bukan jadi orang nomor 2 di Mesir, tapi Yusuf jadi orang nomor 2 di rumah Potifar. Karena untuk jadi orang nomor 2 di Mesir, ada harga yang harus dibayar. Karena dengan dia lakukan kebenaran, bayarnya pakai apa? Penjara dong. Dia masuk penjara. Dia bayar kebenaran itu dengan masa depannya. Orang kalau sudah masuk penjara, itu punya masa depan yang kurang baik. Apalagi kalau kita lihat track recordnya Yusuf. Yusuf itu anak kesayangan dari Yakub. Kalau anak kesayangan, pasti tangannya itu gak pernah kena deterjen. Tangannya gak pernah kena sabun cuci piring. Jadi tangannya tuh halus, bahkan lebih lembut daripada tangan teman-teman di sini semua. Ya kan? Makanan disiapin semua, gitu kan? Kakinya pun gak pecah-pecah lah kakinya. Kakinya halus mulus, kulitnya pakai body lotion, perawatan semua, skincare dia pakai semua pasti. Anak kesayangan kok. Kemudian dia masuk sumur di masjid dan lain sebagainya. Kira-kira nih, kalau dia keluar penjara, terus dia ngelamar kerja, kamu pengalamanmu apa? Pengalamanku adalah seorang budak dan dipercaya jadi budak. Loh, tapi kamu baru masuk penjara. Oh, berarti kamu berlaku yang gak baik ya, gini ya. Dia tuker masa depannya dengan sebuah kebenaran. Maka dari itu kalau dia jadi orang nomor 2 di Mesir, ya kita semua tahulah dia pantas dapatkan itu. Karena dia bayarnya mahal. Tapi kalau dia bayarnya murah, gak apa-apa nih. Aku ikut nih sama istri Potifar. Gak tahu nih Potifarnya, pasti gak mungkin masuk penjara. Kalau gak masuk penjara, gak mungkin dia ketemu juru minuman. Kalau dia gak ketemu juru minuman, gak mungkin dia bisa artikan mimpi Firaun. Maka dari itu teman-teman, ini rema yang baru saya dapat. Tidak semua orang dapat visi dari Tuhan. Gak semua loh. Jadi kalau kalian salah satu dapat visi dari Tuhan, kalian mesti ingat, langkah berikutnya, tidak semua orang bisa jalankan visi dari Tuhan. Gak semua. Kalau Yusuf hari itu dapat visi, dia jadi pemimpin, tapi dia jatuh dengan istri Potifar, tidak akan terjadi visi itu. Maka dari itu tidak semua orang dapat visi. Dan kalau kita dapat visi, ada langkah berikutnya, perjuangkan untuk itu bisa terjadi. Kita arahkan hidup kita ke arah yang Tuhan mau, supaya itu bisa terjadi. Jangan kita hidup seenaknya sendiri. Karena jangan-jangan ketika kita dapat visi, jangan-jangan kita malah menghambat visi Tuhan itu terjadi dalam hidup ini. Oleh karena itu poin yang kedua, hidup takut akan Tuhan. Kita lihat ayat yang terakhir 18-19, puji Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ya, kita lakukan banyak hal dalam hidup ini 24 jam. Baik saya pribadi, banyak hal yang kita lakukan secara sia-sia dalam hidup ini. Dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Terakhir 19, tetapi melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya. Jadi penebusan ini, kalau saya renungkan tentang kata-kata penebusan, saya tiba-tiba ingat ketika kita di minimarket terdekat, ya, ada minimarket merah dan minimarket biru, ya teman-teman tahu sendirilah. Biasanya kita sering beli minuman di sana, beli snack, ya kita borong di sana jarang. Kalau kita borong barang pasti kita di supermarket besar, tapi di minimarket kita beli kecil-kecil biasanya.
Dan saya waktu lalu saya beli minuman ya, beli susu gitu ya. Saya lihat di dekat kasir itu, ada murah nih snack nih. Gitu kan. Harganya biasanya 15.000, hari itu dijual 10.000. Terus saya bilang, "Mbak, ini saya beli satu dong." Gitu. Kemudian mbaknya bilang apa? "Oh, maaf Pak, Bapak belanjanya cuma 20.000. Ini tebus murah Pak. Ini 50.000 baru bisa beli ini 10.000. Nah, ketika saya ingat kata-kata tebus murah, berarti untuk saya bisa dapatkan harga 10.000, ada syarat yang harus saya lakukan nih. Betul ya, setuju ya? Saya punya uang 10.000, saya bisa bayar snack itu 10.000. Tapi saya nggak bisa bayar langsung. Kenapa? Karena ada terms and condition. Di mana saya harus belanja dulu 50.000, baru saya bisa nebus snack itu seharga 10.000. Nah sama, Tuhan kalau mau begitu juga bisa. Tapi Tuhan berikan dirinya sendiri. Dia nebus kita. Dia berikan darahnya yang mahal. Dia rela disakiti untuk kita semua. Dan untuk mempermudah kita memahami tentang konsep ini ya, saya undang satu teman kita yang saya tidak beritahu orangnya. Bisa tolong bawa handphonenya dan tolong bawa mic, koordinator retreat transportasi. Siapa jadi koordinatornya itu? Nah, tolong Serah, maju Serah. Nah, silakan Serah. Saya perlu HP kamu Serah. Sama kamu juga. Ini semoga bisa mempermudah kita memahami bagaimana konsep penebusan itu. Jangan lihat saya, lihat orang-orang ini. Nah, kamu percaya nggak dipakai Tuhan? Amin. Loh, kok aminnya ragu-ragu sih? Amin, amin, amin. Amin ya. Besok jadi pendeta. Yang amin orang lain. Papa kamu amin di sana. Oke, kamu punya handphone? Ya. Ini handphone utama. Ya. Ya, oke. Gak usah dibuka, Oh, gak usah dibuka. oke. Nah, saya cuma perlu handphonenya aja, oke? Thank you ya, Serah. Saya bayar pakai aqua gelas. Jangan Kamu kasih nggak? Enggak. Oh sorry, ini bekas saya, yang baru aja. Hah? Jangan dong. Kenapa? Enggak pantas harganya. Hah? Gak pantas harganya? Loh, harganya berapa, Serah? Kalau kamu jual ke saya nih, misal. Pabriknya minuman baru. Pabriknya minuman ya. Pabriknya minuman belum punya saya, Serah. Jadi boleh nggak Serah? Ini tak tuker sama ini, tak tebus sama aqua gelas. Oh, enggak boleh. Nggak boleh? Iya. Nggak boleh ya? Ya sudah Serah, kalau gitu nggak boleh. Silakan kembali. Oke, Terima oh. kasih. Beri tepuk tangan buat Serah. Nah ini kita. Itu Tuhan. Nggak sebanding, betul ya? Nggak sebanding aqua gelas. Kalau diminum, habis diminum, wadahnya dibuang. Kalau handphone baterainya habis, dibuang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Di-charge saudara-saudara. Jangan dibuang, di-charge. Karena masih belum rusak gitu kan. Nggak sebanding. Nah, kalau kira-kira mimbar ini goyang-goyang ya. Kira-kira saya ganjel mimbar ini pakai HP-nya Esra atau pakai aqua gelas? Puji Tuhan. The best berarti. Karena HP-nya Esra bukan HP kalian. Tapi saya yakin kalau Esra tahu, pasti Esra bilang aqua gelas saja kok, HP-ku masih bisa dipakai. Nah, kita itu seperti aqua gelas, yang seharusnya kita ini fungsinya ini nggak guna, kita cuma dibuat ganjel aja. Ganjelnya pintu, ganjelnya apa. Tuhan itu senilai handphone yang mahal. Begitu Tuhan tahu, jangan, supaya ini jangan disakiti. Tuhan jadi handphone, Tuhan aja yang ganjel pintunya. Tuhan yang jadi handphone, Tuhan aja yang ganjel mimbar ini yang agak goyang-goyang ini. Tuhan jadi handphone, dia lakukan hal yang tidak sesuai dengan fungsinya. Agar kita tidak mengalami hal itu. Itu loh penebusan. Bisa nangkep ya teman-teman ya. Kita ini cuma aqua gelas. Jangan hari ini kita merasa aku ini seperti handphone. Jadi kalau kita hari ini bisa seperti handphone, itu bukan karena kitanya memang handphone. Tapi Tuhan beri kesempatan itu pada kita. Yang setuju katakan amin. Kita ini aslinya aqua gelas. Yang habis diminum, kita dibuang. Tidak berguna. Tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Tidak bisa memberikan keuntungan kepada Tuhan.
Tapi karena Tuhan mengasihi kita, dia rela. Nggak apa-apa deh aku yang lakukan hal yang kotor. Nggak apa-apa deh aku yang ganjel pintunya. Nggak apa-apa deh aku yang lecet. Nggak apa-apa deh aku yang rusak. Supaya kita ini tetap berharga. Supaya kita ini tetap bisa dihargai orang. Supaya kita tetap bisa dipandang orang. Itulah penebusan Tuhan di kayu salib, teman-teman. Kurang lebih analoginya seperti itu. Saya undang pemain musik. Nah, ada sebuah ilustrasi juga yang membuat kita bisa lebih paham lagi. Ilustrasi kisah, bukan kisah sebenarnya, karena hanya sekedar ilustrasi. Ada seorang anak kembar, namanya Aldi dan Aldo. Ya, kalau ada kesamaan nama, ya terjadi secara kebetulan aja. Aldi dan Aldo kembar. Aldi hidupnya baik, dipakai Tuhan dengan luar biasa, keluarganya baik, kaya raya, banyak sumbang gereja, beri panti asuhan dan lain sebagainya. Wah, sudahlah, perfect hidupnya. Aldo tumbuh di keluarga yang kurang baik. Bukan keluarga yang baik, karena kembar. Dia hidupnya kurang baik. Dia hidupnya berandalan, tidak cinta Tuhan, sering menyakiti orang, bahkan baru saja ditangkap polisi karena habis bunuh orang. Tapi si Aldi ingat kata-kata ayahnya yang sudah meninggal. Aldi, adikmu ini memang belum benar, tapi kamu harus mengasihi adikmu. Jadi kamu jaga dia dan usahakan supaya dia bisa percaya sama Tuhan, hidup baik. Kemudian ayahnya meninggal. Dia ingat cerita ayahnya itu. Kemudian ketika Aldo di dalam sel sudah dijatuhi hukuman mati dan akan melaksanakan hukuman mati, Aldi yang baik, yang kaya raya, yang dipakai Tuhan, dia datang kepada Aldo, dia tukar pakaiannya, dia dibunuh, menjalani prosesi hukuman mati supaya Aldo bisa bebas. Nah, kalau Aldo hari itu keluar dari penjara dan masih berbuat yang sama, masih membunuh orang, bukankah hal itu keterlaluan? Itulah kita pada hari ini, saudara-saudara semua. Kita adalah Aldo. Tuhan tahu kita berbuat salah, dia tebus hidup kita. Kita diselamatkan, kita enggak jadi masuk penjara. Tapi kita berbuat salah lagi, kita bunuh orang lagi. Kita bunuh perasaannya orang. Kita bunuh karakternya orang. Kita lakukan hal yang enggak baik. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua. Supaya kita punya hati yang bijaksana. Dan dalam hidup ini kita takut akan Tuhan. Dalam hidup ini ada banyak masalah yang kita hadapi. Nah, kita lihat ayat yang paling terakhir. Swear, ini yang paling terakhir. Ibrani 12, ayat 11 sampai yang ke-13. Ini ayat yang paling terakhir, dari yang terakhir. Ibrani 12, ayat 11 sampai yang ke-13. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi ganjaran, masalah hidup itu latihan. Kalau kita bisa melewati itu, kita terlatih dan kita punya damai sejahtera. Berikutnya 12. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. 13 terakhir. Luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Jadi kalau hari ini kita mengalami masalah hidup, bukan alasan kita untuk tidak bijaksana. Jadi kalau hari ini kita mengalami kesulitan dalam hidup ini, bukan berarti kita punya alasan untuk tidak takut akan Tuhan. Kalau hari ini kita diperlakukan tidak baik, bukan berarti kita punya alasan untuk balas orang lain dan hidup asal-asalan. Tapi supaya kita ingat bahwa penderitaan yang kita alami itu tidak sebanding dengan penderitaan yang Tuhan alami. Dalam hidup ini yang disakiti cuma perasaan kita. Tapi Tuhan, kita sering sakiti Tuhan. Tuhan mengasihi kita, tapi kita sering sakiti hati Tuhan. Yang nyakiti kita ini orang mungkin, ya orang yang kita kasihi juga. Dia nyakiti kita, tapi dia tidak sampai meludahi Tuhan. Tidak sampai meludahi kita, tapi kita seringkali meludahi Tuhan dengan dosa-dosa kita. Dan supaya pada bulan ini, kita semua mengingat
bahwa kematian Tuhan itu dengan darah yang mahal, bukan dengan kesia-siaan. Jadi dalam hidup ini supaya kita lebih bijaksana dalam kita bersikap, dalam hidup, dalam melakukan aktivitas semuanya. Supaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan lewat hidup kita. Supaya dalam darah kita ini yang mengalir ini bukan darah kita, tapi darah Tuhan. Dalam hati ini bukan kita pakai hati kita, tapi kita pakai hati Tuhan. Sehingga ketika kita disakiti, kalau hatinya Tuhan tidak akan membalas kok. Tapi Tuhan akan mengasihi orang yang menyakiti. Yesus katakan amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Pada hari ini Engkau mengaruniakan kepada kami sebuah perasaan yang baru, supaya kami bisa mengerti arti pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Izinkan kami merasakan apa yang Kau rasakan, Tuhan. Izinkan kami bisa merasakan apa yang Kau alami. Dan beritahu kami bagaimana perasaan Tuhan ketika Tuhan harus menggantikan posisi kami. Supaya kami bisa tahu bahwa apa yang Tuhan lakukan itu bukan hanya sekedar main-main. Tapi karena Tuhan mengasihi kami, Tuhan percaya kepada kami. Tuhan punya rancangan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan kalau pada hari-hari ini kami kurang menghargai hidup kami lebih banyak menyia-nyiakan hidup kami lebih banyak kecewa dengan keadaan kami marah kepada Tuhan. Kami kecewa kepada semuanya, Tuhan. Ampuni setiap kami, sadarkan kami Tuhan, bahwa Engkau benar-benar mengasihi setiap kami di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau melawat setiap hati kami, tidak ada yang terlewat. Supaya ketika kami pulang dari tempat ini, hati kami adalah hati yang baru. Kami punya pikiran yang baru. Perilaku kami diperbarui. Akal budi kami diperbarui. Sehingga kami senantiasa meletakkan pengharapan kami kepada Tuhan. Sekalipun kami harus menghadapi ganjaran-ganjaran yang luar biasa dalam hidup ini. Sekalipun masalah-masalah yang kami hadapi tidak kunjung selesai. Sekalipun orang-orang di sekitar kami tidak pernah mendukung kami, tidak pernah memperdulikan kami, tidak pernah melihat kami, dan tidak pernah memperlakukan kami seperti orang mungkin Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami dilahirkan di dunia ini, dan kami pada hari ini hadir, itu merupakan satu bukti bahwa Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Itu merupakan satu bukti bahwa Engkau sangat peduli kepada setiap kami Tuhan. Izinkan kami merasakan apa yang Kau rasakan Tuhan senantiasa. Bukan hanya pada momen-momen menjelang Jumat Agung, tapi dalam keseharian kami, supaya kami tahu bahwa kami adalah orang yang berharga. Kami adalah orang yang dikasihi Tuhan. Sehingga hidup kami juga bisa mengasihi orang. Sehingga hidup kami juga bisa menghargai orang lain. Kami bisa bersikap seperti bagaimana Tuhan bersikap. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dari jemaat dan umat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Abel. Tuhan beri kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari saudara-saudara semua, kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus,
yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.